Kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai surat Al-Fatihah dengan merujuk kepada ringkasan tafsir Ibn Katsir yang telah diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam kitab beliau Umdatut Tafsir. Kalau tidak salah kita sampai di ayat yang kelima. Kalaupun sudah kita bahas juga tidak mengapa, kita ulang. Karena ayat yang kelima ini adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu-lah kami meminta tolong. Seperti yang sudah kita katakan, bahwasanya surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran, garis besarnya Al-Quran. Semua pembahasan dalam Al-Quran garis besarnya ada dalam surat Al-Fatihah. Dan di dalam surat Al-Fatihah ini terkumpulkan semuanya dalam ayat yang kelima ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu-lah kami meminta tolong. Jadi Al-Quran adalah intisari dari, Al-Fatihah adalah intisari dari Al-Quran. Dan intisari dari Al-Fatihah berarti intisari dari Al-Quran secara menyeluruh, terkandung di dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah disebutkan
Iyyaka haruslah menggunakan syaddah, tasydid. Tidak boleh seorang membacanya iyyaka, akan tapi iya harus tasydid. Karena apabila tidak dibaca dengan tasydid, maka artinya kesyirikan kepada Allah. Padahal ayat ini iyyaka na'budu artinya mentauhidkan Allah. Tapi apabila tidak dibaca tasydidnya, dibaca dengan iya ka, maka iya ini artinya adalah disebutkan oleh Imam Ibn Katsir daw'us syams. Artinya cahaya matahari. Jadi beribadah kepada matahari. Jadi harus hati-hati dalam membacanya, diperbaiki bacaannya. Kemudian sini ibadah. Ibadah secara bahasa adalah penghinaan. Adapun secara syarak, secara istilah disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah, beliau katakan ibaratun amma yajma'u kamal al-mahabbati wal khudu'i wal khauf. Satu ibarat yang artinya mengumpulkan semua kesempurnaan cinta, kesempurnaan rasa takut dan merendahkan diri. Jadi semua yang mencakup kesempurnaan cinta, penghinaan diri dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Disebutkan oleh syekhnya Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ketika beliau menjelaskan apa itu ibadah. Saya kutip dari kitab Fathul Majid, ketika Syekh Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Muhammad menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beliau mengutip perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau katakan al-ibadatu hiya ta'atullahi bimtithali ma amara Allah bihi ala alsinatir rusul. Ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perintah-perintah tersebut terdapat dalam lisan-lisan para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menyebutkan bahwasanya ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Segala bentuk yang mencakup apa-apa yang dicintai oleh Allah, apa-apa yang diridhai oleh Allah, dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan, baik itu yang nampak ataupun amalan-amalan hati, maka itu semua adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan sesudahnya wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta tolong. Maka iyyaka nasta'in disebutkan setelah iyyaka na'budu, karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan utama dari diciptakannya manusia, dari diturunkannya kitab-kitab, dari diutusnya para rasul. Maksud dan tujuannya semuanya adalah supaya manusia beribadah. Adapun disebutkan isti'anah, meminta tolong, adalah yang kedua, karena
meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu cara untuk seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seperti yang sudah saya sebutkan, seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tergantung kadar taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tergantung pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Antum bayangkan, musuh kita itu syaitan dan bala tentaranya. Kemudian dia melihat kita dan kita tidak melihat dia beserta pasukan-pasukannya. Kemudian kelemahan diri kita juga adalah jiwa kita, diri kita, yang mana diri kita ini memerintahkan kepada kejelekan. Bahkan terkadang kejelekan tersebut berefek kepada orang lain. Sehingga kita dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari kejelekan diri kita. Na'udzubillahi min syururi anfusina, disebutkan dalam muqaddimah tadi. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari apa? Kejelekan diri kita. Kejelekan amalan-amalan yang kita lakukan. Ditambah lagi dengan lingkungan, ditambah lagi dengan jin ataupun pengganggu dari bangsa manusia, minal jinnati wan nas. Maka itu semua menjadikan kita ini lemah di atas kelemahan. Lebih-lebih syaitan, iblis dan bala tentaranya, mereka mengetahui celah-celah kita ini apa. Ada orang yang ahli ibadah, nanti dia ini lemahnya di mana, mereka sudah memiliki data-datanya komplit. Mengganggu manusia dari Nabi Adam sampai sekarang kok. Gampang. Oh, ini tipikalnya kayak gini, gampang. Nanti celahnya di sini kepleset. Ini gayanya demikian. Oh, biasanya kalau misalnya kenceng agamanya, ditarik syubhatnya, pemahaman agamanya, maka dia lama kelamaan keluar dari agama yang mulia ini. Nanti kalau ini bagus ininya, bisa jadi bagian perut dan di bawah perut dia lemah. Ada orang yang ahli ibadah akan tapi lisannya mengumbar ke sana kemari, mengganyang aurat dan kehormatan kaum muslimin. Sehingga itu semua adalah dari bujuk rayu syaitan. Kelemahannya semua ada datanya. Maka kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tergantung dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apabila Allah memberikan kepada kita i'anahnya, pertolongannya, memberikan kepada hati kita ketetapan untuk beribadah kepada Allah, maka itu kenikmatan di atas kenikmatan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang tercantum dalam Sahih Muslim, Rasulullah katakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz aw wala ta'jaz. Bersemangatlah engkau untuk melakukan apa-apa yang bermanfaat untuk engkau, baik di manfaat untuk akhirat engkau ataupun dunia engkau. Bersemangatlah. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan dan senantiasa bersemangat dalam kebaikan dan manfaat dunia dan akhirat kita. Kemudian dalam hadis Muadz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ya Muadz, inni la uhibbuk wa la tada'anna dubura kulli salatin an taqul." Wahai Muadz ibn Jabal, sungguhnya saya mencintai engkau.
maka janganlah engkau tinggalkan di akhir salat engkau untuk mengatakan dan berdoa kepada Allah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku. Jadi pengamalan terhadap wa iyyaka nasta'in, ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepada Engkau. Amalan yang mudah. Yang lisan ini tinggal menggerakkan. Tidak ada orang yang berkeringat ketika berzikir. Ada enggak? Berkeringat dengan keringat yang banyak ketika ditanya, dari mana? Lari-lari. Goes. Enggak, habis berzikir. Enggak ada. Enggak ada. Amalan yang sangat mudah, akan tapi kita lalai dan tidak mampu berzikir kepada Allah kecuali atas taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur terhadap karunia-karunia Allah. Wa husni ibadatik, dan bagus dan hasan dalam beribadah kepada Allah. Bagus artinya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah predikat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah. Berarti yang memiliki penghambaan yang paling sempurna dan sangat sempurna. Sehingga ketika seorang beribadah, mau ibadahnya sempurna hanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat yang berkaitan bahwasanya beliau adalah hamba Allah dalam tempat-tempat yang paling mulia. Ketika pembahasannya adalah pembahasan yang besar. Disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah. Yang pertama dalam surat Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba. Segala puji milik Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Nabi Muhammad Al-Kitab, Al-Quranul Karim. Di dalam surat Al-Jin ayat 19, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa annahu lamma qama Abdullahi yad'uh. Dan sungguhnya ketika hamba Allah berdoa dan beribadah kepada Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Segala puji milik Allah, maha suci Allah yang telah melakukan Isra kepada hambanya dalam perjalanan malam. Disebutkan semuanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dipilihkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang malaikat bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah beliau ini adalah raja ataukah hamba? Maka malaikat Jibril memberikan saran kepada Nabi Muhammad, tawaduklah engkau di hadapan Allah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih sebagai seorang hamba. Dan ini yang senantiasa dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat yang kelima ini tentu memiliki makna untuk kita senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian Islam.